diri kita, yaitu kajian hadis. Dan lagi mari kita persiapkan mungkin hati kita, pikiran kita, sehingga nanti kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Begitu kepada Bapak Ustaz, waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah pada malam 21 dari bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir ini, tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, terlebih nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan memudahkan langkah kita ke masjid ini, ke Masjid Bahrul Ulum ini, untuk melakukan salah satu kewajiban kita dan mengkaji dan menimba ilmu lebih jauh tentang Islam dari sumbernya Al-Quran dan Hadis. Karena Bahrul Ulum itu artinya adalah lautan ilmu. Insyaallah masjid ini menjadi lautan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada umat kita, kepada kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Insyaallah kita akan masuk dalam pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam yang cukup panas ini, karena katanya musim hujan sudah habis, kita memasuki musim panas. Alhamdulillah, kita insyaallah akan mengkaji beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bukunya Riyadhus Shalihin, yaitu taman-taman orang-orang saleh. Masih dalam bab ikhlas dan niat. Dan bahwasanya telah jelaskan bahwa antara niat dengan ikhlas itu saling berhubungan. Bahwa seorang yang melakukan tanpa niat, maka dia tidak diterima amalannya. Dan seseorang yang meniatkan atas satu perbuatan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disuruh nanti pada hari kiamat untuk meminta kepada orang yang dia niati, seperti yang terjadi pada kejadian hijrah, di mana ada seseorang yang hijrah bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk mencari perempuan untuk dinikahi. Maka hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin. Jadi kata-kata Ummul Mukminin ya, itu adalah gelar untuk para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, belakangan saya mendapatkan kabar dan juga banyak postingan di Facebook ataupun media lainnya bahwa banyak Syiah ya di Indonesia bahkan telah berkembang, bahkan buku-bukunya itu dipublikasikan. Salah satu yang diserang oleh Syiah dan salah satu karakter yang dibenci oleh Syiah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang yang ciri-cirinya pasti dia itu mencela Aisyah atau tidak suka dengan Aisyah, maka dia Syiah. Karena Aisyah dalam pandangan orang Syiah adalah perempuan yang
kotor, perempuan yang tidak baik, perempuan yang akhlaknya buruk dan seterusnya. Apalagi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mau menjadi khalifah, Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang yang disebut dengan perang Al-Jamal. Maka perlu ditegaskan di sini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW tanpa terkecuali mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Apalagi Aisyah adalah Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin dalam pandangan Ahlus Sunnah itu semua istri Rasulullah, sedangkan Ummul Mukminin dalam pandangan orang Syiah itu hanya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, ya, alaihissalam. Ya, jadi kalau orang Syiah dia menyebut Khadijah binti Khuwailid bukan radhiyallahu anha, tapi alaihissalam. Di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah, فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم." Rasulullah bersabda, ada satu tentara, satu kelompok pasukan menyerang Ka'bah. Ya. Tentara ini berasal dari Yaman. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, dan mereka membawa rombongan, juga membawa beberapa gajah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Sehingga apabila mereka sampai di satu tempat yang namanya Baida, atau nama lainnya Maghmas, maka mereka dihancurkan yang awal dan terakhir, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwa gajah-gajah ini ketika radius berapa meter atau kilometer dari Ka'bah, mereka berjatuhan, tidak mampu mendekati Ka'bah. Jadi mereka dimusnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Ini perkataan Rasulullah. Tentu kita mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini berkaitan dengan surat tersebut. Jadi mereka datang dari Yaman. Ya. Di sini dari Yaman. Kalau yang Ashabul Fil dari mana? Perang tahun gajah itu pasukannya dari mana? Dari Yaman atau dari Ethiopia? Dari Yaman. Jadi mereka datang dari Yaman. Allah musnahkan semua. Dalam surat Al-Fil Allah kirimkan tayran ababil, ya, burung-burung ababil. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka dimusnahkan. Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana mungkin dihancurkan semuanya ya Rasulullah? Sedangkan di antara mereka ada yang datang mungkin hanya untuk jual beli, dan juga ada yang bukan termasuk tentara, bukan termasuk orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi rombongan dari Yaman ini, mereka tidak semuanya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ada juga yang berdagang. Ya, karena ini dari dulu yang namanya
namanya Ka'bah, yang namanya Makkah Al-Mukarramah itu sebagai pusat perdagangan. Mereka datang dengan barang-barangnya dari negerinya masing-masing. Sehingga Aisyah mengatakan, bagaimana bisa dihancurkan semuanya sedangkan ada orang yang berdagang dan juga ada orang yang biasa-biasa saja, bukan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Jadi dihancurkan yang awal dan terakhir, kemudian mereka dibangkitkan dengan niat-niat mereka. Jadi Allah hancurkan semua, tapi nanti di akhirat Allah bangkitkan tergantung niatnya. Ya, kalau si fulan datang ke Mekah, ya, menghadap ke arah Ka'bah bukan untuk menghancurkan Ka'bah, berarti dia tidak sama dengan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, yub'atsuna ala niyatihim. Datang untuk berdagang, ya, untuk melakukan transaksi jual beli, dia tidak sama dengan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ulama mengatakan bahwa ini dalil Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan satu hukuman kepada satu kaum, kepada satu kampung, ya, apabila di dalamnya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada orang solehnya juga, ada orang yang mabuk-mabukannya juga, ya. Tapi orang-orang yang soleh ini tidak mengajak teman-temannya yang melakukan kemungkaran. Karena kemungkaran pada zaman ini, Pak Bu, ya, banyak. Belakangan kita dengar guru mencabuli muridnya, guru ngaji mencabuli muridnya. Di India itu juga parah. 17 orang kalau tidak salah dicabuli oleh gurunya sendiri. Kemungkaran, ya. Atau di Amerika belum lama anak memutilasi ibu kandungnya sendiri. Ibunya dimutilasi. Sebelumnya kejadian penembakan di sekolah itu dilakukan oleh seseorang yang dia membunuh ibunya dulu sebelum membantai beberapa orang di sekolah. Jadi kemungkaran. Jadi kalau orang-orang soleh itu tidak berma'ruf nahi munkar, maka hukuman Allah akan menimpa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan takutlah engkau kepada satu fitnah, kepada satu ujian yang tidak menimpa orang-orang zalim saja, tapi menimpa orang-orang yang saleh juga. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf. Ya, karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau umat ini tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak menutup kemungkinan Allah akan membinasakan satu kampung, ya, bahkan satu negara, walaupun di dalamnya ada orang-orang saleh. Ini ada baru kita dengar lagi dibahas tentang RUU Ormas di DPR. Isinya nanti ormas-ormas ini akan dibatasi. Mungkin nanti juga FPI bisa dibuang, bisa dibubarkan karena anarkis. Terlepas dari sisi yang kita tidak setuju dengan FPI, ya, tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil, bahwa kemungkaran itu harus dibinasakan. Pemerintah harus punya ketegasan. Pemerintah harus bisa menghapuskan kemungkaran itu. Kalau tidak dihapuskan, ya maka tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksaan. Allah akan mengirimkan satu hukuman yang tidak menimpa orang-orang
talih saja, tapi juga orang-orang soleh. Jadi manusia tadi akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau orang-orang yang terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga akan dibangkitkan sesuai dengan niat. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaz Bukhari. Bahwa pada dibuktikan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata muttafaqun alaih artinya hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang sama. Jadi kalau ada dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim, meriwayatkan hadis dari satu sahabat yang sama, yang pada hadis ini adalah Aisyah, maka itu namanya muttafaqun. Dan muttafaqun alaih adalah hadis yang tertinggi dalam derajat sahih. Pertama adalah muttafaqun alaih, yang kedua adalah ma rawahu al-Bukhari, yang ketiga adalah ma rawahu Muslimun, ya. Yang keempat baru maka ala syartil Bukhari wa Muslim, yang kelima maka ala syartil Bukhari, yang keenam maka ala syartil Muslim, dan seterusnya. Jadi muttafaqun alaih itu hadis yang tertinggi dalam derajat sahih. Kembali lagi ke Syiah. Kalau Syiah tidak ada Bukhari dan Muslim, itu nggak ada. Ya, dia punya buku hadis sendiri. Ya, hadis-hadisnya itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyatun, wa idza istunfirtum fanfiru." Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berlari, untuk berjihad, maka jihad. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah karena telah menjadi dar Islam, yaitu negara Islam atau ya, jadi negeri Islam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada tahun 7 Hijriah atau 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat mengembalikan kekuasaan atau mengembalikan kepemimpinan kota Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena ketika itu Mekah sudah menjadi Islam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan al-fathu. Ya, fathu di sini adalah Fathu Makkah, adalah kemenangan dalam di sini kemenangan atau pengembalian kota Makkah. Jadi nggak ada lagi hijrah. Orang-orang yang mau hijrah nggak bisa lagi karena sudah menjadi negeri Islam. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah kemenangan, ya. Cuman hadis ini jangan ditafsirkan secara politik, ya. Karena banyak yang hijrah dari partai ke partai. Ya,
lihat partainya udah nggak bagus, jempolannya keluar, dia pindah lagi. Nanti udah anteng di satu partai, dia mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah menang. Ya, apalagi sekarang ada yang sibuk ngurusin partai, menyelamatkan partainya. Jadi satu hal yang perlu dijelaskan pada kesempatan yang lalu adalah apa itu hijrah. Hijrah adalah berpindahnya, al-intiqal, berpindahnya komunitas muslim dari satu tempat yang terjadi peperangan ke tempat lain yang aman. Itu hijrah. Itu hijrah. Jadi ketika itu orang-orang yang di Mekah dianiaya, kemudian dilarang untuk masuk masjid. Ya, sekarang ada nggak yang larang kita masuk masjid? Nggak ada. Masjid dibuka lebar-lebar. Ya. Mereka para sahabat itu dulu susah. Mau ibadah juga Rasulullah SAW beberapa kali ditaruh di pundaknya kotoran unta atau juga jeroan kambing, dan beberapa kali Rasulullah SAW ingin dicederai, ingin dilakukan makar kepadanya yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Ya, bukan Saiful Jamil. Ummu Jamil itu adalah istri daripada Abu Lahab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, jadi perempuannya, istrinya Abu Lahab itu bawa apa? Bawa kayu, ya, ingin dipukul itu katanya. Mana Muhammad biar saya potong kepalanya. Ya, beberapa kali masuk ke masjid ditanya ada Abu Bakar, kamu melihat Muhammad enggak? Ya, saya enggak tahu, kamu lihat sendiri. Muter-muter ya, di dalam Masjidil Haram, mana Muhammad? Balik lagi ke Abu Bakar, kamu melihat Muhammad enggak? Kata Abu Bakar, saya enggak tahu, kamu lihat cari aja sendiri. Ya. Ada yang muter-muter dicari enggak kelihatan. Padahal Rasulullah SAW ada di dekatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, Allah butakan pandangan Ummu Jamil ya, untuk melakukan aniaya terhadap Rasulullah SAW. Jadi mereka para sahabat dan Rasulullah SAW ketika itu dianiaya, dizalimi, ya, bahkan dibunuh, maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk hijrah. Kira-kira sekarang ada hijrah nggak? Ya. Apakah hijrah sudah tidak ada? Hukumnya ada. Ya, apabila kejadiannya terjadi seperti zaman Rasulullah. Tapi kira-kira di Indonesia kita hijrah, perlu hijrah atau tidak? Tidak ya. Saya mau hijrah aja Pak Ustaz dari Depok. Kemana? Ke Amerika. Oh, itu bukan hijrah. Itu namanya nyari duit. Dulu kita mendengar ketika kejadian Bosnia dan Chechnya, orang-orang seperti mereka itu wajib untuk hijrah karena tidak memungkinkan untuk melakukan ajaran Allah atau melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Bahkan ada seorang ulama atau sebagian ulama berpendapat, jadi nggak perlu seseorang melakukan perjalanan ke negeri yang banyak kafirnya, karena itu
Karena itu apa? Karena itu menyanyiakan harta. Kalau dia belajar atau misalnya berobat itu beda, tapi kalau jalan-jalan nggak boleh. Kebanyakan duit, jadi bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu sebagian orang. Terlepas dari itu, yang pasti apabila keadaannya aman seperti Indonesia ini, terlebih Pulau Jawa, maka tidak ada kewajiban untuk hijrah. Itu hijrah dalam arti yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah dalam bentuk hijrah secara kejadian, tapi juga ada hijrah yang ma'nawi, yang lebih daripada itu. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi orang muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan yang Allah larang atasnya. Jadi orang yang hijrah itu meninggalkan yang dilarang. Itu hijrah dalam arti ma'nawi yang lebih dalam. Bukan sekedar suatu perbuatan dalam arti transmigrasi, tapi juga transmigrasi dari perbuatan-perbuatan yang tidak, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang keempat, ini hadis dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Jadi ada di Madinah sekelompok orang, sekelompok masa yang apabila kamu berjalan, mereka berjalan. Apabila kamu perang, mereka ikut perang. Apabila kamu wala qata'tum wadiyan, selalu ikut dalam kejadian, dalam peperangan, dalam hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah. Tapi dalam satu waktu mereka sakit. Jadi punya uzur untuk tidak melakukan perbuatan yang biasanya mereka lakukan. Kata Rasulullah SAW dari riwayat lain, illa syarakukum fil ajri, mereka kecuali mereka menyertai kalian dalam pahalanya. Maksudnya apa? Maksudnya ada sekelompok orang yang selalu ikut perang, ikut melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu waktu mereka sakit. Maka mereka karena sakitnya dan mereka terbiasa untuk melakukan sesuatu yang dibiasakan, yaitu berupa peperangan dan juga perjalanan, mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat. Sama hadis Anas juga, ia berkata, radhiyallahu anhu, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ada kaum yang tidak ikut kami, mereka di Madinah. Padahal mereka selalu ikut dengan kami dalam setiap peperangan. Kenapa? Karena mereka mempunyai uzur. Sama. Ulama mengatakan, apabila seseorang terbiasa untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia uzur suatu waktu dalam melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala atas
niatnya. Misalnya, ya, ada seseorang yang biasa sholat subuh berjamaah, nggak pernah lewat, ya, walaupun malamnya nonton Barca dan Real Madrid, tapi subuhnya juga jarang. Nah, suatu hari, ya, dia sakit dan tidak ikut sholat subuh berjamaah. Padahal dia niat untuk melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala 100%. 100% sholat berjamaah subuh. Ya. Jadi gitu Pak. Syaratnya adalah satu perbuatan yang terbiasa, kemudian ada uzur. Ya. Uzurnya kalau ngantuk bagaimana Pak Ustaz? Biasanya saya sholat subuh berjamaah, tapi semalam saya, ya, nonton bola, jadi bangunnya kesiangan. Apakah itu termasuk dapat pahala juga? Itu bukan uzur, itu salah sendiri, ya, begadang. Kenapa? Subuh atau perbuatan-perbuatan lain. Jadi kalau terbiasa tapi ada satu uzur, maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Itu pentingnya. Satu hadis lagi, yaitu hadis Yazid Ma'an bin Yazid, Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Namanya susah, Akhnas, Ma'an. Radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna, ya. Dia bapaknya, kakeknya sahabat, ya. Jadi Yazid Ma'an itu sahabat, Yazid bapaknya sahabat, Akhnas itu kakeknya sahabat. Sahabat apa definisinya? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengannya dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Berarti semuanya ini satu keluarga, kakek, bapak, anak, kakek, bapak, cucu, atau bapak, anak, cucu. Itu semuanya ketemu Nabi, ya. Kalau tidak ketemu Nabi, bukan sahabat. Ya. Dan mati dalam keadaan Islam. Ya. Mati dalam keadaan Islam. Jadi, kalau ada cerita-cerita yang menunjukkan sahabat itu mati dalam keadaan non-Islam atau dalam keadaan munafik, itu bukan sahabat. Contohnya siapa? Contohnya sering kita mendengar kisah siapa? Sa'labah, yang dimana dia tadinya miskin, kemudian minta kepada Nabi untuk doakan. Ya Nabi, doakan saya biar jadi kaya. Kalau saya kaya, saya akan bersedekah. Akhirnya Nabi doakan. Sebelumnya dia sholat rajin, akhirnya dia kaya. Ya, ternaknya banyak, terus bertambah, terus menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya, dia tinggalkan sholat. Ya. Nah, kira-kira yang seperti ini sahabat atau bukan? Bukan. Karena Sa'labah Ibn Abi Hatib termasuk sahabat dan juga termasuk yang mengikuti perang Badar. Dan Rasulullah mengatakan, la'allallaha qad ittala 'ala ahli badrin faqala 'amalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah telah memberikan pengampunan dan jaminan surga bagi
orang yang mengikuti perang Badar. Nggak mungkin dia tinggalkan sholat bahkan hafal Quran, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Mereka menjadi orang munafik. Tidak mungkin seorang Tha'labah yang dia adalah yang mengikuti perang Badar menjadi munafik. Jadi ini Tha'labah bukan Tha'labah sahabat orang lain. Satu lagi, ya ini dari Ma'ad bin Yazid bin Al-Akhnas. Beliau mengatakan radhiyallahu anhum jami'an, bapakku ya, Yazid namanya, mengeluarkan beberapa dinar. Ya, dinar itu emas. Ya, dinar emas, karena dulu mata uangnya emas dan perak. Dinar dan dirham. Mengeluarkan beberapa dinar yang dia sedekahkan. Kemudian ditaruhlah, dikasihlah kepada seseorang di masjid. Maka aku mendatanginya dan mengambil dinar tersebut dari orang tersebut. Ini kok diambil, dicolong? Bukan ya. Diambil karena seseorang ini, karena anaknya adalah termasuk mustahqi. Ulama mengatakan anaknya yaitu Ma'an, dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Atau diinfokan bahwa harta ini harus disampaikan kepada orang-orang fuqara, maka diambil oleh Ma'an. Kemudian bapaknya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukanlah engkau yang aku maksud. Bukan engkau, bukan buat kamu. Memang kamu berhak, tapi itu bukan buat kamu, Al-Ma'an. Mungkin anaknya yang tidak mau. Jadi sedekah. Maka fa khasantu ila Rasulullah, aku adukan kepada Rasulullah. Bagaimana ini anak saya mengambil? Memang dia tidak mampu, tapi maksud saya bukan ngasih ke dia, ngasih orang lain. Maka kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Ya. Engkau mendapatkan niat yang engkau sedekahkan wahai Yazid, dan engkau mendapatkan yang engkau ambil wahai Ma'an. Itu anaknya Yazid. Artinya bapak ini walaupun bersedekah kepada orang yang bukan ia niatkan, dia akan mendapatkan pahala atas yang ia niatkan. Dan juga Ma'an mendapatkan yang dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi tergantung niat. Kita niat. Misalnya banyak sekarang tukang minta-minta, baik itu di lampu merah, ya, ataupun datang keliling-keliling rumah. Ada yang mengatakan, kata MUI haram karena ada yang mengoleksi. Jadi pemulung-pemulung ini ada bosnya, jadi tor. Ya, benar Pak. Tapi kalau saya mengasih dengan niat, ya itu buat Anda. Ya, saya bukan ngasih buat si bos kamu. Maka seorang mendapatkan yang dia niati. Jadi bukan untuk memperkaya bos. Ini saya ngasih. Saya nggak tahu ya. Kecuali kita lihat di situ ada bos, kita nggak tahu apakah orang ini dia mengkoleksi atau tidak. Kita kasih. Ya, kita kasih maka kita mendapat. Kita terlepas dari dia itu mengkoleksi lagi, yang pasti niat kita adalah memberikan dia untuk dia, bukan untuk orang. Itulah pentingnya niat, sehingga amalan yang kita lakukan memiliki pahala. Dan niat itulah, sesuai niatlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas niat, atas segala amalan yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya buka dengan sesi pertanyaan apabila ada. 1, 2, dan 3. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengatakan pada suatu saya pernah mendengar pada seorang ustaz, kemudian juga saya baca salah satu buku ya, yang mengatakan dalam satu hadis itu yang isinya intinya ini, Nabi itu pernah mengatakan, karena di atas pertanyaan seorang sahabat, bahwa umat Yahudi Nasrani itu sudah terpecah belah menjadi termasuk umat kesemuanya itu masuk neraka kecuali satu. Nah, itu artinya apanya? Jadi salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, yang satu yang kecuali yang satu itu yang mana? Nah, Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang-orang atau golongan-golongan yang mengikuti jejak-jejakku dan sahabat-sahabatku. Itu hadisnya. Nah, saya klarifikasi kepada Ustaz mengatakan termasuk umat Muhammad yang mengikuti jejak-jejak Nabi atau jejak-jejak sahabat itu termasuk sahabat Nabi. Namun apanya klarifikasi? Baik, yang pertama adalah berkorban untuk orang tua. Yang sudah meninggal. Ada dua kasus di sini. Yang pertama, apabila bapaknya sudah berniat dan menyampaikan, saya mau berkorban. Tolong kalau nanti saya nggak ada umur, kamu lakukan kurban. Ya, maka itu wajib untuk dilakukan. Yang kedua adalah kita lakukan, saya tahu itu ada khilaf antara fuqaha, karena kita kembali kepada hukum daripada kurban itu, yaitu sunnah. Maka ada perbedaan boleh dalam tidak. Yang pasti, kalaupun kita melakukan kurban itu, kita posisinya sebagai anak, maka pahala kita juga mengalir untuk orang tua, karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu amalin li Adam idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Maka setiap yang dilakukan oleh anak, baik itu doa ataupun sedekah ataupun kurban yang dia lakukan untuk dirinya, itu juga mengalir untuk orang tua, karena kebaikannya adalah tabungan dari orang tua. Kemudian masalah sahabat, apakah kita sahabat? Jawabannya adalah bukan. Rasulullah SAW memang mengatakan bahwa sahabat itu amanatun dalam satu hadis. Mereka adalah pembawa amanah. Jadi beda antara umat dengan sahabat, beda. Taftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku terbagi menjadi 73. Kulluhum fin nari illa wahidah. Qalu ya Rasulullah, wa ma hiya atau wa man hum? Qalu ma ana alaihi washabi. Jadi mereka yang mengikuti aku dan sahabatku, jelas yang bukan umatku, bukan. Jadi sahabat itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, adalah
sahabat. Ya, adalah sahabat. Bukan, kita bukan termasuk sahabat. Sehingga dalam satu hadis akan datang suatu kaum, mereka mencintaiku tapi tidak melihat aku. Alladzina atau min ba'di wa lam yu'minu. Jadi mereka datang setelah aku tapi beriman kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah walaupun mereka bukan sahabat dalam definisi ilmu hadis, ataupun dalam definisi Islam. Dalam Islam sahabat tadi jelas adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengannya dan mati dalam wafat dalam keadaan Islam. Jadi kita tidak perlu merasa kecil hati karena kita tidak dikatakan sahabat, tidak. Karena kita kalaupun tidak dapat definisi sahabat, maka kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sahabat beriman, mereka melihat Rasul. Kita beriman tidak melihat Rasul. Itulah kelebihan kita, dalam arti kita juga mempunyai satu kelebihan walaupun kita tidak bisa sama dengan sahabat, masih berbeda ya, dalam iman dan dalam amalan dan dalam karena langsung diberi oleh Rasulullah. Jadi saya ulangi bahwa kita umat, apabila kita taat kepada Rasulullah, kita adalah umat Rasulullah yang dicintainya. Ada lagi? Ya, satu lagi. Penjelasan definisi sahabat itu kalau saya paham. Iya. Yang lain. Ya, definisi sahabat saya ulangi. Ahlul hadis mengatakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala Islam. Jadi yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengannya dan mati dalam keadaan Islam. Ini ada dalam hadis. Orang yang tidak melihat Rasulullah itu namanya mukhadram. Ya, mukhadram bukan sahabat. Ya. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis, dia melalui perantara. Jadi walaupun dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bertemu dengannya, dia tidak mendapatkan kemuliaan kata sahabi. Ada itu dalam hadis al-mukhadram, bahkan Imam Muslim menulis al-mukhadram, orang-orang yang mereka mukhadram yaitu beriman dengan Nabi SAW tapi tidak bertemu. Padahal dalam satu zaman. Ini bukan kalau kita ini satu zaman. Mungkin letaknya jauh, beriman kepada Rasulullah tapi nggak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Bukan. Kalau kita belajar ilmu hadis, Pak, jelas. Karena ilmu hadis itu ada namanya ilmu tabaqah. Ya, jadi ada ilmu generasi. Jadi ada 3 atau 4 generasi besar bersama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'in, keempat atba tabi'in. Ya. Jadi sahabat, kemudian tabi'in, muridnya tabi'in, muridnya tabi'in. Itu generasi 4 besar dalam ilmu hadis. Jadi jelas, oh ini bukan sahabat. Imam yang 4 itu posisinya di mana? Imam Abu Hanifah, sebagian muhaddisin mengatakan tabi'in, ya. Walaupun melihat 1-2 orang sahabat, kan syaratnya tabi'in harus melihat sahabat, ya. Kemudian Imam Malik bin Anas, ya, dia termasuk atba' tabi'in, ya, karena tidak melihat sahabat tapi melihat tabi'in banyak. Kemudian Imam Syafi'i termasuk atba' at-tabi'in, jadi pengikut tabi'in. Imam Ahmad di mana? Murid, pengikut atba' tabi'in, sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari bawahnya lagi, jadi murid. Jadi Imam Bukhari itu kalau dia sanad terkecilnya ada 3. Jadi dia di bawah tabi'in pastinya. Jadi dalam Sahih Bukhari ada yang disebut dengan sulafiyah. Jadi antara Bukhari dengan Rasulullah ada 3 sanad, ada 3 generasi, dan ini yang paling sedikit yaitu tabi'in dan sahabat, dan jumlahnya 30-an. Itu
Itu disebut dengan kebatian mungkar. Jadi mungkar itu di bawah tabi. Ya. Gimana? Tergantung Allah gitu ya. Kata dia gimana? Iya, jadi gini Pak, sebenarnya teori dalam beragama itu mudah. Kita itu punya contoh. Jadi agama itu kalau nggak ada contohnya, itu bisa menjadi kesesatan Pak. Ya. Jadi jangan sembarangan kita mengambil satu ibadah atau satu sunnah, kita menganggap sunnah padahal itu bukan sunnah. Jadi Anda dari mana itu ajarannya? Kalau saya, gila, saya nggak berani untuk melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya atau hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita nggak usah bingung atau iya. Iya. Ada orang yang hanya memilih amar ma'ruf saja. Nah, ini juga udah susah, apalagi nahi munkar. Jadi orang hanya memilih bagian saja. Gimana? Iya, ini rumah ya. Jadi kita lebih baik amar ma'ruf karena kalau nahi munkar dicapnya gangguin urusan kita gitu kan. Mungkin caranya aja yang kita rubah. Karena memang bagaimana? Kita tidak dibentuk dengan tradisi nahi munkar itu, sehingga kalau ada yang nahi munkar dianggapnya teroris atau dianggapnya ekstrim. Sedangkan kita nahi munkar itu sesuatu yang pasti, bukan yang ada khilaf antara fuqaha atau khilaf antara ulama. Ya. Kalau ada orang menenggak khamr, itu jelas kemungkaran. Ya, ada orang berselingkuh, ya, atau melakukan perzinahan, itu jelas kemungkaran. Ya, jadi kita mungkin caranya gitu. Kalaupun kita tidak bisa dengan satu, ya tapi kita harus sampaikan dengan cara yang maksudnya yang baik. Ada lagi?